Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali di dalam renungan kesayangan kita Habatus, hidupku bagi Kristus. Pagi ini kita akan membuka Alkitab kita, membaca dan merenungkan dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan 21. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 21. Nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah. Sekarang kita membaca di ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari bulan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya." Nah, adik-adik, kita tahu Raja Hizkia adalah raja yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hidup taat sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh bapak leluhurnya Raja Daud. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dia meruntuhkan semua tiang-tiang berhala, dan dia membawa bangsa Israel untuk kembali menyembah kepada Tuhan. Nah, pada bacaan kita kali ini firman Tuhan menceritakan bahwa pada saat itu Hizkia sedang sakit dan sebentar lagi dia akan mati. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan Hizkia, karena Hizkia sudah taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan memberitahukan bahwa tidak lama lagi dia akan mati. Ya, berita itu disampaikan melalui Nabi Yesaya, ya, Nabi Yesaya bin Amos. Mendengar berita itu tentulah sedih hati Hizkia oleh karena dia harus meninggalkan keluarganya, dan dengan kesedihan dia menghadap Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan memberikan kesembuhan bagi dia dan dia tidak menjadi mati. Dan luar biasanya Allah mendengar doa Hizkia. Kalau kita lihat di ayat yang ke-4, 5, bahkan sampai yang ke-8, di situ Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Hizkia bahwa Tuhan sudah mendengar doa Hizkia dan memberikan kesempatan untuk Hizkia hidup 15 tahun lagi, dan Tuhan juga akan memberkati ya pemerintahan Hizkia. Ya, oleh karena apa? Oleh karena Hizkia sudah begitu taat dan setia kepada Tuhan, dan bahkan menolong bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan, melakukan ibadah yang benar kepada Tuhan Allah Israel. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, maka apapun yang kita doakan, maka Tuhan akan menjawab yang terbaik bagi kita. Ketika kita taat, kita setia kepada Tuhan, kita setia membaca firman Tuhan, kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, sehingga doa-doa kita pastilah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak hanya mementingkan kesenangan kita, tetapi tentunya kita berdoa apa yang kita minta supaya menjadi berkat bagi orang lain, dan lebih lagi menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika Tuhan tahu isi hati kita saat kita berdoa untuk memuliakan namanya, untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang, doa kita tentunya akan dijawab oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bekerja
bekerja lebih baik ya, seperti apa yang diberikan Tuhan kepada Hizkia. 15 tahun lagi dia boleh hidup. Hizkia pada ayat-ayat selanjutnya atau pasal-pasal selanjutnya nanti kita tahu bahwa Hizkia melakukan yang terbaik untuk terus bekerja bagi Tuhan melalui pemerintahannya, melalui bagaimana dia menjadi seorang raja yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan kita, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita sampai saat ini untuk hidup. Lakukan yang terbaik, lakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, baik di sekolah, di rumah, maupun mungkin di tempat kita bermain. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita menjadi anak yang jujur, kita menjadi anak yang setia, kita menjadi anak yang rajin, dan itu akan menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Dan terlebih lagi nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita. Jadi adik-adik, selama masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita lakukan yang terbaik. Pekerjaan yang harus kita lakukan, yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar, mungkin sebagai seorang anak ya, tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan, mari kita lakukan yang terbaik, dan semuanya kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh diingatkan oleh Tuhan supaya kami terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami selama masa hidup kami yang Tuhan berikan bagi kami. Melalui apapun pekerjaan, kegiatan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan, kami boleh berikan yang terbaik dan lakukan secara maksimal supaya semuanya itu menjadi berkat, tidak hanya bagi diri kami tetapi juga bagi orang lain, dan terlebih lagi menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, dan saat kami mengalami pergumulan, biarlah kami terus datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kami tetap setia dan taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menjawab setiap doa kami menurut pemandangan Tuhan, dan itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepanjang hari ini ketika kami beraktivitas, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat bermain kami, atau dimanapun juga, supaya hidup kami terus memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian